Shalom, salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Hari ini kita kembali belajar mengenai penginjilan. Pada episode pertama sampai 8, kita sudah mendengarkan dan menyimak apa yang diajarkan, direfleksikan, dan disampaikan oleh saya melalui berbagai pendekatan, pemahaman, dan prinsip yang memberikan kepada kita dorongan, tuntunan, dan semangat untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Pada episode ke-9 ini kita akan belajar mengenai penginjilan pribadi. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa memohon hikmat, kekuatan, dan pertolongan dari Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Sudah 8 episode yang kami sudah pelajari, kami sudah dengarkan, dan kami sudah refleksikan. Biarlah kembali lagi kami mau belajar dari firman-Mu untuk mengerti bagaimana seharusnya kami memberitakan Injil. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memberikan pencerahan kepada kami. Kami sadar bahwa kami terbatas, kami lemah, kami punya kekurangan. Tetapi dengan kekuatan, hikmat, dan kuasa-Mu, kami sebagai murid-murid-Mu, sebagai anak-Mu, ya Bapa, diberikan kesempatan, kemampuan untuk menjadi saksi Kristus, saksi penebusan-Mu di dalam dan melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami mohon dengarkanlah doa kami, dan mampukanlah hamba-Mu menjelaskannya, dan kami bersama mendengarkannya dengan baik. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kalau kita berbicara tentang penginjilan pribadi, di sini bukan saja kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dari saya, dari tiap-tiap kita untuk menyampaikan berita Injil. Tetapi yang lebih penting dan yang lebih utama ialah apakah hubungan pribadi kita dengan Tuhan Allah sungguh-sungguh sudah terbentuk, sudah berlangsung, dan sudah berjalan dengan baik. Setiap harinya secara pribadi kita diberikan kesempatan yang indah, yang mulia untuk berkomunikasi dengan Allah kita di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan khususnya melalui pembacaan firman Tuhan setiap hari dan perenungannya memperlengkapi kita memiliki hati dan pikiran yang sesuai dengan kehendak Allah. Dengan persiapan dan perlengkapan pribadi ini yang datangnya dari Tuhan Allah berdasarkan anugerahnya, kebenaran firman-Nya, dan kekuatan dari Roh Kudus, kita didorong, dituntun untuk menyampaikan berita Injil secara pribadi. Hal yang kedua yang penting perlu kita pikirkan dan renungkan ialah kita membangun sebuah strategi berelasi dengan sesama kita secara pribadi. Mulai kita masuk ke dalam perjumpaan dengan seseorang melalui perkenalan, membangun persahabatan, sehingga kita memiliki suatu topik pembahasan atau suatu relasi yang betul-betul dapat saling menerima dan saling menghargai. Kita yang berinisiatif terlebih dahulu menyatakan dan memperkenalkan diri untuk bisa bersama-sama berinteraksi dan membangun persahabatan. Tentunya hal ini tidak mudah dilakukan kalau kita pasif atau tidak mau peka memperhatikan kanan kiri kita, orang-orang di sekitar kita. Ketiga yang perlu kita lihat dan perhatikan ialah momennya. Ketika ingin berkomunikasi, berbicara dari hati ke hati secara pribadi, untuk kita, terutama dengan saya, secara khusus memang mengalami kesulitan. Terkadang saya gentar, saya ragu, saya bingung memulai percakapan dengan seseorang yang baru saya kenal. Bahkan mungkin saja saya juga enggan untuk menyapa, untuk memperkenalkan diri, atau menegur seseorang yang ada di sekitar saya. Padahal pada waktu itu, pada momen tertentu saya dapat memanfaatkan perjumpaan dengan orang-orang di sekitar secara pribadi. Dan dengan cara yang datangnya dari Tuhan, dengan komitmen yang sungguh-sungguh, kita memulai percakapan,
atau kita menunggu waktu yang tepat, orang di sekitar kita memulai percakapan dengan kita. Kita membangun persahabatan kalau itu adalah orang yang sering kita jumpai. Tetapi kesulitannya kalau kita baru saja berkenalan dan kemudian orang tersebut sudah tidak mungkin kita jumpai lagi atau sangat sulit menjumpainya kembali. Itulah sebabnya pemberitaan Injil secara pribadi merupakan pemberitaan Injil yang khusus karena tidak mudah untuk kita lakukan dari hari ke hari. Tatap muka dan pertemuan persahabatan tidak mudah dilakukan kalau kita tidak meyakini langkah persahabatan itu dipimpin oleh Roh Kudus. Dan tentulah kita sudah tahu bahwa untuk pemberitaan Injil selalu kita mulai dan awali dengan berdoa. Baik berdoa secara pribadi sebelum mencari, menemukan orang-orang yang akan kita injili, kita juga dalam proses perjumpaan dengan seseorang itu, kita perlu menyatakan kepada Tuhan pertolongan dan bijaksananya, agar apa yang kita sampaikan nantinya menjadi sarana jembatan untuk memberitakan Injil. Kita harus fokus untuk menyampaikan kabar baik. Bisa jadi orang-orang yang kita jumpai untuk mendengarkan berita Injil adalah orang-orang yang sudah beragama, bahkan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, bahkan hidup yang berkelimpahan, atau tidak ada problem sosial ekonomi atau sosial budaya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, kita selalu memandang dan melihat seseorang yang akan kita sampaikan berita Injil itu dengan sikap bahwa ia berharga di mata Tuhan. Karena itu, kita juga memperlakukan orang-orang yang akan mendengar berita Injil adalah segambar serupa dengan Allah. Gambar rupa Allah yang sudah rusak sama seperti kita, hanya kita terlebih dahulu mengalami dan menerima apa yang Tuhan nyatakan karena belas kasihan-Nya. Dan kita berharap orang lain yang ada di sekitar kita, yang kita akan ajak berjumpa dengan Tuhan, benar-benar juga adalah orang-orang yang telah dinyatakan Tuhan kepada kita. Dan kita tahu bahwa prinsipnya, biarlah kita semakin merendah dan Tuhan semakin ditinggikan. Biarlah nama Tuhan yang semakin besar dan kita semakin di belakangnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga dan pasal keempat, diberikan kepada kita narasi yang baik sekali yang dituliskan oleh Rasul Yohanes berkaitan dengan bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, menyampaikan berita kebenaran, kabar keselamatan dan penebusan, dan hidup yang baru kepada orang-orang yang khusus yang secara pribadi memiliki latar belakang yang spesial. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan 21, menjelaskan kepada kita kisah percakapan Tuhan Yesus dan Nikodemus, di mana Nikodemus dengan sengaja datang malam-malam menjumpai Tuhan Yesus. Sedangkan di dalam Injil Yohanes pasal 4, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-42 memberikan kepada kita penjelasan mengenai bagaimana Tuhan Yesus pada siang hari berjumpa dengan seorang perempuan Samaria, di mana momen itu dinyatakan Tuhan agar perempuan itu menyadari dan mengerti siapa dirinya dan mengenal penebusan, pengampunan, belas kasihan, dan keselamatan yang datang dari Allah melaluinya. Dalam dua peristiwa yang penting ini, peristiwa pemberitaan Injil secara pribadi, ada spesialisasi atau kekhususan dari dua pribadi ini. Nikodemus seorang pengajar, seorang kaum intelektual, seorang pemimpin agama, seorang yang memiliki pengetahuan yang luas, yang memiliki pengertian yang mendalam,
yang memiliki pengikut yang banyak. Dan tentunya dia bukan orang sembarangan. Berbeda dengan perempuan Samaria, di mana ia seorang yang memiliki latar belakang moralitas yang kurang baik. Bahkan ia mempunyai pasangan yang sesungguhnya bukan pasangan yang resmi, karena suaminya bukan suaminya yang pertama, berulang kali bercerai. Bahkan kita tahu Samaria dianggap orang-orangnya adalah orang-orang yang bukan orang percaya, mirip seperti orang kafir, orang penyembah berhala. Demikian stigma orang Yahudi terhadap orang Samaria. Tetapi perempuan Samaria ini spesial, mendapatkan satu kesempatan, dan itu Tuhan yang tentukan. Dan kita melihat lagi bagaimana cara Tuhan menerima, menjelaskan, dan menyatakan kehendaknya. Percakapan Tuhan Yesus secara pribadi dengan Nikodemus dimulai dari pertanyaan Nikodemus sendiri yang mengakui bahwa Yesus adalah rabi. Rabi di dalam kebudayaan Yahudi, bahkan dalam keagamaan Yahudi, adalah posisi yang penting. Selain seorang nabi yang mengajarkan firman Tuhan pada perjanjian lama, seorang rabi meneruskan pengajaran yang ada di dalam perjanjian lama. Rabi sudah dididik, dilatih untuk dapat mengomunikasikan ajaran hukum Taurat, mendidik dengan tepat apa yang diajarkan di dalam hukum Taurat. Tentu karena seorang rabi sudah diberikan satu legalitas sosial budaya dan sosial keagamaan. Dan Nikodemus memberikan gelar atau penamaan itu adalah tepat sekali. Karena memang Tuhan Yesus sejak kecil, sejak usia dini sampai usia 30, tentunya sudah menerima dan mendapat pengajaran tentang apa yang diajarkan dalam perjanjian lama, apa yang diajarkan dalam hukum Taurat. Dan ia sendiri sudah menyatakan apa yang sudah dipelajari dan diajarkan juga kepada murid-muridnya. Berbeda dengan perempuan Samaria, yang mana ia betul-betul memiliki suatu pengetahuan yang tidak utuh, tidak kenal secara pribadi tentang siapakah Yesus Kristus. Bisa jadi karena perbedaan percakapan, budaya, cara hidup, cara berpakaian, dan yang lainnya. Sehingga perempuan Samaria tidak mengenal siapa Tuhan Yesus. Nikodemus mengenal siapa Tuhan Yesus. Namun Nikodemus belum memiliki suatu keyakinan yang mantap, yang mendalam, yang mendasar, siapakah Tuhan Yesus Kristus ini. Sehingga ia berkata kepada Tuhan Yesus, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Nikodemus tahu persis siapakah Tuhan Yesus. Mereka, kelompok orang-orang Farisi, Saduki, atau ahli Taurat, termasuk di dalamnya di sini adalah Nikodemus, mengamat-amati siapakah Tuhan Yesus Kristus ini. Itu sebabnya dia memberikan suatu introduksi mengenai siapa Yesus Kristus, seolah-olah ia kenal dan mengerti dan meyakini apa yang dinyatakan Tuhan Yesus. Berbeda dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini datang ke sumur yang ada di kota Samaria, yaitu di kota yang bernama Sikar. Di sana ia datang untuk mengambil air untuk dirinya, untuk ternak-ternaknya, dan itu pada siang hari. Dan Tuhan Yesus memberikan sapaan pertama, wajar dan lumrah, karena ia tidak punya gayung atau tidak membawa timba untuk mendapatkan air yang ada di sumur itu. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan.
kata perempuan Samaria itu kepadanya. Yohanes pasal 4 ayat 9. Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepada seorang Samaria? Ini memberikan indikasi pengetahuan dari perempuan Samaria hanya sebatas pada tampilan yang terlihat secara fisik atau action atau dialek atau pakaian atau apapun yang menunjukkan bahwa Yesus orang Yahudi. Berbeda dengan perempuan Samaria ini. Ia merasa janggal dan ganjil. Bagaimana mungkin seorang Yahudi minta air kepada seorang Samaria? Bagaimana mungkin seorang laki-laki meminta air kepada seorang perempuan? Ini adalah hal yang tidak pernah terjadi pada konteks hubungan antara orang Samaria dan orang Yahudi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, terkadang kita mendapati orang-orang yang akan mendengar berita Injil itu beragam. Ada yang akademisi, ada yang punya posisi, ada yang punya jabatan, ada yang punya pengetahuan, pengalaman yang banyak, yang hebat, yang luar biasa, seperti Nikodemus. Ada juga yang sangat sederhana, yang sangat membatasi diri, dan mungkin juga sangat tahu posisi sosial, ekonomi, budayanya, sehingga ia sungkan, segan, dan merasa tidak layak. Ini adalah suatu gambaran kemungkinan adanya pribadi-pribadi seperti itu. Baik Nikodemus sebagai seorang laki-laki yang memiliki posisi yang baik, yang hebat di tengah-tengah masyarakat Yahudi, baik perempuan Samaria yang nampaknya seperti dikucilkan di dalam masyarakatnya, di kelompoknya, bahkan dalam hubungannya dengan orang Samaria dan Yahudi yang memerlukan pengampunan, penebusan, hidup yang baru. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, siapapun yang kita jumpai, kalau ia belum mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, entah yang beragama maupun yang tidak beragama, yang sederhana sekali maupun yang memiliki pengetahuan yang luas, yang memiliki jabatan dan posisi yang terhormat maupun orang biasa dan bahkan terhina, tetap sama di hadapan Tuhan, membutuhkan berita Injil Yesus Kristus. Saya pernah memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di pinggiran rel kereta api di sebuah kota. Dan saya menyampaikan berita Injil Yesus Kristus dengan bahasa yang sangat sederhana. Dan tentunya orang-orang tersebut kaget, heran, karena saya mau dan datang ke tempatnya, ke gubuk-gubuknya untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Bahkan pernah suatu ketika memberitakan Injil kepada orang yang sama sekali dianggap tidak berada di dalam kelas sosial ekonomi yang baik. Datang untuk memberitakan Injil. Tetapi juga saya pernah memberitakan Injil kepada orang-orang yang memiliki posisi yang hebat, yang luar biasa. Datang kepada seorang pejabat, bahkan atasan saya waktu saya bekerja di satu tempat tertentu. Saya memberitakan Injil kepadanya. Pemberitaan Injil seperti itu memerlukan sikap hati yang bergantung kepada Tuhan dan sikap hati memandang setiap orang sekalipun punya posisi yang rendah di masyarakat atau yang bermartabat tinggi di masyarakat, tetap saja membutuhkan pengampunan, keselamatan, penebusan, dan hidup yang baru. Kalau bukan Tuhan yang memimpin kita menyampaikan berita kabar baik itu, tidak mungkin kita punya kepastian lidah, kehebatan pengalaman, kemampuan berpikir untuk dapat menceritakan, menjelaskan tentang siapakah Yesus Kristus, pribadinya, karyanya, dan jaminan kehidupan di dalamnya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada Nikodemus? Yaitu lahir kembali. Apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria itu? Yaitu diberikannya air hidup. Lahir kembali dan air hidup, dua-duanya menunjukkan adanya kekuasaan Tuhan atas setiap orang yang sudah berdosa untuk mengalami suatu hidup yang baru,
Hidup yang baru di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bagaimana mungkin seorang yang memiliki keagamaan yang tinggi, posisi yang baik, intelektual yang bagus, dan baik sekali, sama kebutuhannya dengan orang yang sahaja, sederhana, tersingkirkan, direndahkan itu. Bagaimana mungkin ada orang yang memiliki status sebagai pejabat dan laki-laki dan juga orang yang remeh, perempuan, memerlukan hal yang sama. Itu karena keduanya, termasuk Bapak, Ibu, dan Saudara, dan saya. Karena kita orang berdosa. Kita orang yang harusnya dimurkai Allah. Karena kejahatan dan keberdosaan kita. Kita sudah pantas mendapat penghukuman Tuhan. Ada yang bermoral jelas-jelas melawan etika sistem peradaban pada zamannya, seperti perempuan Samaria itu. Atau ada yang begitu angkuh dan begitu sombongnya, begitu hebatnya dia, merasa cukup untuk menyelamatkan dirinya, seperti Nikodemus itu. Tuhan tahu apa kebutuhan daripada Nikodemus dan apa kebutuhan daripada perempuan Samaria ini, yaitu hidup yang baru. Tuhan berkata kepada Nikodemus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dia tidak dapat menikmati hidup di dalam kerajaan Allah kalau tidak dilahirkan kembali." Born again, regenerasi. Sedangkan kepada perempuan Samaria itu, Tuhan Yesus mengatakan, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata-kata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Air hidup, kehidupan, new life. Jadi sesungguhnya kedua orang ini membutuhkan hidup yang baru. Dari mana hidup yang baru? Dari Allah. Berdasarkan apa? Ketetapannya, kehendaknya, anugerahnya, dan spesial untuk Nikodemus, spesial untuk perempuan Samaria ini. Sama spesialnya untuk Bapak, Ibu, dan Saudara, dan saya. Kita spesial di hadapan Tuhan. Karena Tuhan telah menetapkan dan melalui hamba-hamba Tuhan, keluarga kita, orang-orang percaya, kita mendengar, menerima, dan mendapatkan berita Injil. Dan kalau kita bisa berespon seperti Nikodemus, seperti perempuan Samaria, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Inilah pemberitaan Injil secara pribadi. Penginjilan secara pribadi memberikan kesadaran kepada kita untuk menyampaikan kabar baik bahwa tiap orang, entah apapun statusnya, entah apapun posisinya, entah bagaimanapun pengetahuan dan pengalamannya, entah bagaimanapun kehidupan moralnya, kehidupan sosial ekonominya, sosial religiusnya, tetap membutuhkan dan memerlukan pengampunan, kelahiran baru, penebusan. Itu yang kita sampaikan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, Tuhan langsung tahu isi hati manusia. Dan Nikodemus bertanya secara alamiah, sama seperti perempuan Samaria itu. Bagaimana mungkin saya bisa masuk ke rahim ibu lagi dan lahir kembali? Bagaimana mungkin engkau orang Yahudi meminta air kepada saya, orang Samaria? Bagaimana mungkin itu adalah sesuatu pertanyaan yang muncul dalam kehidupan kita? Pertanyaan yang betul-betul berkaitan dengan kebutuhan manusia. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin saya mendapatkan keselamatan? Bagaimana mungkin saya mendapatkan pengampunan dosa? Mungkin. Karena Tuhan Allah yang menyatakannya. Karena Tuhan Allah yang berbelas kasihan dan beranugerah kepada kita. Jadi apa yang tidak mungkin menjadi mungkin karena belas kasihan Tuhan. Apa yang tidak bisa menjadi bisa karena Tuhan berkenan. Jadi seluruh pemberitaan Injil secara pribadi itu mungkin terjadi karena Tuhan memungkinkan itu. Dan setelah respon itu dinyatakan oleh Nikodemus dan perempuan Samaria itu kepada Tuhan Yesus secara pribadi, dialog yang personal ini memberikan kepada kita gambaran bahwa kita pun, Bapak, Ibu, dan
saya, kita semua dimampukan Tuhan untuk pergi memberitakan Injil secara pribadi. Entah ketemu di jalan, entah teman-teman kita yang selama ini sudah menjadi sahabat, tetapi belum pernah dari mulut kita, dari hidup kita, menceritakan tentang Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, inilah saatnya kita bersama-sama. Mari kita lanjut, kita telusuri lagi lebih dalam apa yang Tuhan nyatakan dan Tuhan ajarkan kepada kita. Di dalam ajaran pada Injil Yohanes pasal 3 ini, Tuhan Yesus memberikan suatu pemahaman kepada kita. Jangan kita berargumentasi A, B, C, D di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tahu isi hati manusia. Apa yang dinyatakan oleh Nikodemus dan apa yang dinyatakan oleh perempuan Samaria itu. Tuhan mengatakan, "Hai Nikodemus, engkau adalah pengajar Israel. Engkau tidak mengerti hal itu?" Dan Tuhan berkata kepadanya, "Kamu bisa menerima kesaksian kami? Kamu tidak percaya pada waktu aku berkata dengan kamu tentang hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya kepadaku kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi?" Tuhan juga mengajarkan kepada perempuan Samaria itu, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan tahu latar belakang hidup kita masing-masing. Tuhan tahu apa latar belakang hidup Nikodemus dan hidup perempuan Samaria itu. Tuhan mengajukan pertanyaan yang seharusnya dengan mudah dijawab dan seharusnya dengan mudah disampaikan juga. Engkau pengajar, masakan tidak tahu? Engkau perempuan, panggil suamimu. Bukankah ini suatu teguran, koreksi, sekaligus menunjukkan kita ini memang sudah berdosa? Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita memberitakan Injil secara pribadi kepada seseorang, kita harus paham betul, kita harus sadar betul bahwa orang-orang yang menerima berita Injil dan yang sedang menanti berita Injil sama seperti kita dulu, yaitu orang berdosa. Sadar betul kita orang berdosa. Sadar betul bahwa kita berada dalam penghukuman Tuhan Allah. Karena kita berbuat dosa. Karena setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya kepada Tuhan. Dosa-dosanya. Dan Nikodemus menyadari dan mengerti, akhirnya sadar betul bahwa ia memang orang yang membutuhkan hidup yang baru. Begitu juga perempuan Samaria ini. Dia tahu bahwa dia berdosa. Tetapi Tuhan tidak menolak, tidak menyingkirkan, tidak membuang. Ia menerima mereka apa adanya dan memberikan pengajaran hidup yang kekal. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada Nikodemus yaitu berkaitan dengan apa yang dinyatakan Tuhan dalam Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai dengan 21 yang berkaitan dengan kasih Allah yang dinyatakan melalui anaknya yang memberikan kepada setiap orang yang percaya hidup yang kekal. Dan bagi orang yang tidak percaya, penghukuman kekal. Dan bagi orang percaya yang berdasarkan kehendak Allah, ketetapan Allah, akan hidup mencintai kebenaran, hidup dalam terang, hidup dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan. Dan Nikodemus memahami betul apa konteks dari apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepadanya. Karena ia seorang pengajar. Dia seorang yang mengerti akan perjanjian lama, akan kasih Allah, akan penebusan dan penghukuman, akan dosa dan segala keselamatan yang Tuhan nyatakan. Berbeda dengan perempuan Samaria yang sederhana itu. Ia langsung memberikan ilustrasi, contoh bagaimana orang yang sudah hidup di dalam hidup yang baru, menikmati air, hidup yang memberi kehidupan, yaitu ibadah. Ibadah yang biasa dilakukan, menyembah Allah di dalam kebenaran, di dalam roh,
menyembah dari hidupnya, dari dalam keberadaannya. Dan ia mendapatkan suatu pengajaran bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Ia menanti-nanti pengenalan akan Mesias. Ia menyatakan, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Tuhan Yesus mengatakan, akulah dia. Akulah Mesias. Ego, Emi, aku sebagaimana aku adanya adalah Mesias yang dari Allah. Janji, pengharapan yang mereka nanti-nantikan ada di hadapan perempuan Samaria ini. Ada sukacita besar yang menguasai hati daripada perempuan Samaria ini. Dia akhirnya tahu apa arti hidupnya. Dia tahu tujuan yang harus dilaluinya. Dan dia mengerti apa yang harus dilakukannya. Akhirnya ia mendapatkan suatu hidup yang baru. Ia menyaksikan diri sendiri tentang siapa Kristus. Dan ia memberitakan kabar itu kepada banyak orang. Setiap orang yang menerima berita Injil, menerimanya dalam hati, dan beriman, percaya bahwa itu adalah benar. Dan oleh Roh Kudus dan berdasarkan anugerah Bapa, ia menikmati hidup yang baru, air hidup yang baru. Maka orang tersebut, siapapun dia, akan bersuka cita. Dan terus dibakar hatinya untuk memberitakan kabar baik kepada orang. Terjadi multiplikasi pemberitaan Injil. Dari satu orang perempuan yang dianggap remeh, rendah, tidak berdaya, ia tetap dipakai Tuhan menjadi pemberita Injil di kotanya, di tempat tinggalnya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berani memberitakan Injil. Satu orang, satu jiwa berharga di mata Tuhan. Kalau satu orang bertobat, maka ribuan malaikat bersukacita. Para malaikat bersukacita. Satu orang bertobat, kembali kepadanya, karena anugerah Bapa berdasarkan ketetapannya membuat setiap orang itu akan terlihat hasilnya. Begitu juga dengan Nikodemus. Dia mengerti persis kebenaran. Dia memahami apa yang diajarkan Tuhan. Dan dia pasti bersukacita. Tentu berbeda apa yang diterima oleh Nikodemus secara akademis dengan perempuan Samaria secara pengalaman. Namun keduanya itu akan terjadi dalam hidup kita kalau kita memberitakan Injil. Persiapkan diri, baik atau tidak baik waktunya. Mari kita memberitakan Injil. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan khawatir. Maju terus, beritakan Injil. Secara pribadi, secara khusus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, saya sudah memberikan sharing, refleksi saya mengenai bagaimana prinsip, cara memahami tentang pemberitaan Injil secara pribadi. Dari Injil Yohanes pasal 3 dan pasal 4. Mari Bapak Ibu Saudara, simak, pelajari, dan kita bersama-sama menjadi murid-murid Kristus yang setia memberitakan Injil setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pengajaran hari ini. Kami mau belajar memberitakan Injil. Kami sadar banyak kekurangan kami dan banyak yang perlu kami pelajari dan siapkan untuk kami boleh menjadi saksi Kristus dalam penginjilan pribadi. Bapa di surga, tolonglah kami. Beri kami hikmat, kepekaan, dan menemukan momen yang tepat untuk memberitakan Injil secara pribadi kepada siapapun yang ada di dalam perjalanan hidup kami. Kami mau Tuhan berjumpa dengan mereka. Berilah dan antarlah mereka untuk kami boleh dengan keberanian darimu memberitakan Injilmu kepada banyak orang. Pakailah kami yang sederhana ini dengan apa yang Tuhan sudah berikan itu menjadi saksi Kristus, menjadi penginjil-penginjil, pemuritan-pemuritan yang berlangsung secara pribadi. Mohon belas kasihan-Mu, mohon kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan menambahkan orang percaya, makin giat memberitakan Injil, karena hari-Mu segera tiba, ya Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Dengarkanlah ya Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.